Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai rencana pembelajaran dalam Understanding by Design atau UBD. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Anggun Kiki, Ashifa Ramadhani, Iin Susilawati, Lutfi Andriana, dan Ratri Murdi Andari. Oke, kami akan menjelaskan mengenai tahap ketiga perencanaan pembelajaran. Tahap ketiga pada rancangan pembelajaran menggunakan konsep UPD, yaitu merencanakan pembelajaran. Rencana kegiatan pembelajaran yang disusun harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan rencana pembelajaran, terdapat 7 elemen yang dikembangkan oleh Wiggins dan McTighe dalam pembelajaran agar berjalan efektif dan lancar. Elemen tersebut disebut dengan Wereto. W-nya itu where, what, H-nya itu hook and hold, E-nya equip, experience, and explore, R-nya ada rating and revise, E-nya evaluate, T-nya tailored, O-nya organize. Nah, pada tahap yang pertama yaitu where and what atau W. Pada elemen ini dimasukkan bahwa guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat dari proses pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajaran yang disusun harus jelas dan mudah dipahami bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran juga harus sejalan dengan kompetensi yang akan dimiliki oleh peserta didik. Elemen yang kedua ada H atau hook and hold. Setiap guru memastikan sesuatu yang disampaikan memiliki tujuan dan kaitan secara langsung dengan materi pembelajaran. Selain itu, aktivitas yang akan dilakukan harus mampu membangun fokus dan perhatian peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Aktivitas tersebut dapat berupa menyatakan masalah, pemberian pertanyaan pemantik, ataupun aktivitas permainan sederhana. Elemen yang ketiga ada E atau Equip, Experience, and Explore. Pada elemen ini dimaksudkan bahwa kegiatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan akan mengarahkan peserta didik dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Selain itu, aktivitas pembelajaran juga dapat dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari atau bisa dikatakan kontekstual, sehingga dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta didik. Elemen selanjutnya ada R atau Rating and Revise. Pada elemen ini, aktivitas yang dilakukan peserta didik diharapkan dapat menunjang kemampuan berpikir terhadap pemahaman yang telah didapat sebelumnya dengan memikirkan kembali kebenaran dari pemahaman tersebut. Selain itu, peserta didik juga dapat merevisi pemahaman mereka apabila terdapat ketidaksesuaian. Selanjutnya ada E atau evaluate, yaitu rencana kegiatan yang disusun hendaknya mengajak peserta didik untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaannya maupun hasil pekerjaan temannya. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa pemberian pertanyaan, pemberian komentar, maupun pemberian umpan balik terhadap hasil pekerjaan dari teman maupun kelompok lain. Selanjutnya ada T atau Tailor, yaitu rencana kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik. Yang terakhir ada O atau organized. Penyusunan kegiatan pembelajaran haruslah dilakukan secara runtut dan terorganisir dari awal hingga akhir pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan optimal. Berikut ada contoh penerapannya.
yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat dari mempelajari materi di awal pembelajaran. Ini ada pada elemen W. Contohnya, capaian pembelajaran pada akhir fase D, peserta didik mampu mengoperasikan secara efisien bilangan bulat. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan operasi bilangan bulat dengan baik. Guru memberikan suatu contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat untuk membangun fokus dan perhatian peserta didik. Ini ada pada elemen H atau hook and hold. Contoh selanjutnya yaitu pada penerapan E atau Equip, Experience, and Explore. Contohnya, guru memberikan LKPD kepada peserta didik dan mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan masalah yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian ada contoh dari R atau Retracing and Revise. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik mengecek kembali hasil yang telah diperoleh dan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil pekerjaan tersebut. Kemudian contoh berikutnya ada contoh dari E atau Evaluate. Peserta didik memberikan tanggapan, pertanyaan, maupun umpan balik terhadap hasil kelompok lain. Selanjutnya, peserta didik melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian ada contoh dari elemen T atau Taylor, yaitu guru melakukan refleksi bersama peserta didik terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir ada pada elemen O, contohnya, atau pada elemen organize, yaitu guru membuat kesimpulan dari seluruh pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran pada pertemuan tersebut. Dari penjelasan dari kelompok kami ini, dapat disimpulkan bahwa rencana pembelajaran menggunakan where to dapat memudahkan guru untuk merancang suatu pembelajaran dengan memperhatikan terlebih dahulu sudut pandang peserta didik. Selain itu, guru juga dapat memahami dan memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.